Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya Nadia Sari dan rekan saya Rizky Adi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang ideal komunikasi dalam dimensi sistem. Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai suku, ras, dan etnis yang tinggal di Indonesia. Untuk itu, Indonesia membutuhkan sebuah sistem dalam komunikasi yang bertujuan sebagai kajian untuk mempersatukan bangsa. Setiap negara memiliki sistem keragaman untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya. Pembahasan ini berhubungan dengan sistem dan ilmu komunikasi, di mana ilmu komunikasi itu sendiri memiliki hubungan dengan cabang ilmu lainnya seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu sosial, ilmu budaya. Nah, sistem komunikasi di Indonesia berpengaruh terhadap lingkungan sosial dan budaya. Sistem komunikasi Indonesia berbeda dengan sistem komunikasi di negara lain karena sistem komunikasi Indonesia berkaitan dengan bentuk keragaman budaya multitensis di Indonesia. Sebelum membahas konsep dalam sistem komunikasi di Indonesia, sebaiknya kita memahami dulu apa pengertian dari sistem komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rizky Adi. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Nadia Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi berasal dari dua kata, yaitu sistem dan komunikasi. Sistem adalah metode, cara, pola, ideologi, prosedur, teori. Sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat unsur yang tersusun secara teratur atau sistematis yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas atau mencapai keutuhan bersama. Sistem komunikasi Indonesia diartikan sebagai suatu tatanan, cara, metode, mekanisme kerja yang membentuk totalitas interaksi manusia melalui informasi yang mencangkup kebebasan dan bertanggung jawab. Dalam sistem komunikasi Indonesia tersebut berhubungan dengan ideologi negara Indonesia. Redi Panunju mengungkapkan bahwa sistem komunikasi Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem komunikasi Indonesia memiliki makna komunikasi yang berpola secara idealis dan normatif, sehingga komunikasi berlandaskan dengan nilai-nilai norma. Yang kedua itu sistem komunikasi Indonesia memiliki makna komunikasi yang deskriptif, sehingga komunikasi berlandaskan dengan fakta-fakta yang empiris. Selanjutnya mengenai konsep sistem komunikasi Indonesia. Nah, sistem komunikasi berkaitan dengan ideologi suatu negara. Selain itu, sistem komunikasi di Indonesia juga berkaitan dengan sistem nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Sistem komunikasi Indonesia merujuk pada sistem komunikasi pers yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini berhubungan antara sistem komunikasi dan sistem politik. Sistem komunikasi Indonesia memiliki beberapa konsep, yaitu konsep otoriter. Konsep otoriter ini disebut juga sebagai kerajaan absolut. Sistem komunikasi dalam konsep otoriter ini dikendalikan oleh pemerintah, di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atas segala informasi yang disampaikan oleh media massa. Pemerintah menjadi pengawas karena pemerintah mempunyai keputusan yang mutlak. Dahulu Indonesia pernah menggunakan konsep otoriter ini pada zaman Orde Baru. Penerapan konsep otoriter ini menjadi pemasung dalam sistem pers di Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1902 yang berisi tentang kekuasaan pemerintah untuk mengatur sistem pers di Indonesia. konsep liberal. Konsep liberal berasumsi bahwa sistem pers yang ada di Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh berbagai informasi yang akan disampaikan melalui media massa. Indonesia pernah menggunakan konsep liberal dalam sistem pers pada tahun 1950-an. Pada masa ini, pers tidak hanya menyuarakan sebuah partai politik,
Namun hal ini dinilai wajar karena masih berkaitan dengan kepentingan dalam suatu negara. Ideal komunikasi dalam dimensi sistem tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial ini masih dipergunakan dalam sistem komunikasi di Indonesia. Awalnya konsep ini muncul karena kekhawatiran pemerintah akan konsep liberal yang bebas tetapi cenderung berdampak negatif terhadap nilai moral bangsa. Kemerosotan moral tersebut muncullah pemikiran konsep bahwa konsep liberal harus didukung oleh rasa tanggung jawab dalam sistem pers di Indonesia. Sistem komunikasi di Indonesia masih berpegang teguh terhadap konsep tanggung jawab sosial. Hal ini berfungsi untuk membangun moral masyarakat dan bebas atau demokrasi dalam menyampaikan aspirasi dengan berlandaskan Pancasila. Konsep komunis. Konsep komunis dalam sistem komunikasi di Indonesia juga pernah terjadi. Sistem komunikasi yang menggunakan konsep komunis ini berasumsi bahwa informasi yang disampaikan oleh media massa harus sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana media harus tunduk kepada pemerintah yang memiliki kontrol ke partai komunis. Kebebasan dalam pers dibatasi untuk kepentingan partai komunis. Terima kasih. Saya di sini Rizky Adi. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.